Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Potels pertama. Siap. Podcastnya anak SMK Telkom 2 Medan. Ini bukan cuma anak ya, bapak ibu mamanya juga pengen ikut juga. Benar, guru-gurunya juga pengen ikut nimbrung juga. Oke. Baik, ini perdana ya, sebenarnya cuma tes alat sebenarnya, tapi kok jadi serius begini ya kan. Ya, baik. Hari ini kita akan diskusi ya kan, tanya-tanya ringan kok tegang kali. Santai aja madam. Santai aja. Ini web perkenalan dulu ya kan. Ini Bu Madam. Madam, ibu-ibu dan madam sama Pak. Oh ya, jadi double ya. Nah, ini Madam Wahyu Waskita, walaupun bukan BUMN. Oh iya, ya, siap. tapi sekolahnya di bawah BUMN gitu ya. Oh siap. Ya. Waskita itu ini kalau ada yang tahu ya. Mudah-mudahan jadi sponsor nanti. Amin, ya Allah, amin. Oke, baik. Yang di sudut kanan kita impor dari Inggris langsung. Iya, maksudnya ini yang diimpor dari Inggris pelajaran bahasa Inggris ya, ada Miss Puspistasari. Siap. Infonya katanya nama Sari nama paling banyak di Indonesia. Paling banyak di Indonesia, di SMK Telkom 2 Medan juga paling banyak. Oh enggak, kalau berdasarkan Good News Data. Forum Indonesia itu kalau nggak salah nama Sari paling banyak. Ngalahin nama Agus. Oh gitu, Agus yang lagi viral. Oh, iya. Ya, di sudut kanan adalah guru yang paling dibenci siswa pelajarannya. Tapi Nggak gurunya. gitu sih, Tapi gurunya disenengin tapi kok. paling saat ini sudah menjadi pelajaran yang diminatin karena gurunya sudah masuk ke dalam kategori guru yang menyenangkan ya. Ini guru milenial ya, milenial atau ini Gen Z. Tahun 2000 itu apa? Milenial. Masih milenial. milenial. Tahun 2000 nggak juga lah, 96 itu peralihan antara milenial ke Gen Z. Jadi masuk ke guru Gen Z. Kalau saya masih milenial ya, bukan kolonial. Yang kolonial yang tadi harusnya datang tapi nggak ikut. Ada cara. Baik. Ya, hari ini mau tanya dikit nih terkait kita baru punya menteri terkait menteri pendidikan tuh 3 ya kan? Benar. 3 sekarang. Jadi satu kementerian dipecah 3. Yang pertama itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya. Itu Prof Muti ya? Abdul Muti. Muti. Ya. Baru ada Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi ya? Pendidikan tinggi ya, riset dan itu teknologi. orang Medan tuh. Benar Pak. Iya, kan? Benar, Pak. Ya kan Prof apa namanya? Bukan ini ya? Wamennya Pak. Oh, wamennya rupanya. Oh ya, saya Iya, salah wamennya. Saya nengok sekilas aja. Ya, itulah. Terus ada Menteri Kebudayaan. Iya. Nah, ya. Yang jadi dilematis katanya kabarnya kantornya bingung mau di mana. Kan ada 3 itu. Paling beda lantai kayaknya. Oke, ini terkait ada berita nih. Ini ada wacana dari Prof Muti terkait katanya UN sedang dipertimbangkan. Ayo, untuk dilaksanakan kembali. Nah, itu bad news or good news? Ayo kasih komentarnya nih. Terutama yang selalu dapat ujian itu kan itu ya. Iya. Matematika, bahasa Inggris. Terus satu lagi tadi bahasa Indonesia ya. Sama bahasa Indonesia. Oh ya, tadi mau yang harusnya Bahasa Indonesia. Iya benar, Kalau ini kan harusnya udah tadi. asing. Iya, itu tadi yang kolonial tadi. Oh ya. Oke, silakan. Ayo mulai dulu. Ada positif, ada negatif mungkin ya. Pasti akan ada pro kontra juga. Tapi kalau di saya pribadi sebagai guru kayaknya saya sih dukung ya. Sepenuhnya saya dukung gitu untuk meningkatkan kembali jiwa kompetensinya para Gen Z gitu. Karena Gen Z ini nggak merasakan lagi era di mana mereka itu ingin menunjukkan versi terbaik dari diri mereka gitu. Karena mereka tuh dengan konsep kurikulum merdeka begitu ya. Pasti mereka bakal lulus saja, mereka akan berpikir seperti itu. Jadi jiwa kompetitifnya kurang dan ini berdampak ke era setelah mereka meninggalkan sekolah, apakah itu dunia kerja atau ya mungkin berwirausaha segala macam. Jadi mereka kurang punya semangat berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, untuk meraih sesuatu gitu. Ya ini ya, berarti good news ya. Good news ya. Nah, ini dari English teacher. Iya. How about mathematics teacher? Sama This is a sebenarnya. good news or bad news? Good news. Good news. Iya.
Iya, ini nampak kali yang zaman-zaman kolonial dulu pernah kena UN ya kan. Enggak sih. Kenapa Gunius? Kenapa Gunius? Bukan balas dendam ya Pak, ini bukan a kind of revenge gitu ya, tapi memang kayaknya ini ya Itu Bu hal Dila yang ya. bagus. Iya bagus gitu kalau mereka misalnya begini punya Jadi requirement, sadar gitu punya loh, Pak. persyaratan untuk lulus, kayaknya ini membuat mereka lebih terpacu Sadar belajar akan lebih baik. pentingnya belajar Betul, jadinya. betul. Kalau sekarang anak-anak datang ke sekolah itu kayaknya ya udah sekedar datang duduk diam Tujuannya diam, cuma dapat atau uang cuma jajan, supaya Mas. dapat uang jajan dan punya teman sih, bisa Teman-teman punya teman ngobrol. bermain. Dan satu lagi Gitu karena wifi di sekolah Pak. Terlalu santai, Pak. Karena ada wifi di sekolah jadi mereka bisa berlama-lama ada di sekolah. Berarti ini yang pro dengan UN ya. Iya. Ibu-ibu nggak ada pilihan lain karena cuma harus ada ini. Harus kontranya. Benar, berarti harus kontra. ngikut aja Pak. Enggak ya. Yang kontra biar beda jawabannya. Sama sih udah diwakilin oleh Misari. Kalau dilihat dari media sosial kan banyak itu anak SMP sekarang, bahkan anak SMP ada masih yang belum bisa baca. Betul, iya. Jadi kan Miris ya gitu SMP tapi kalau nggak bisa kalau baca. dibanding-bandingkan dengan zaman kita, Iya, zaman kolonial. Zaman kolonial benar. Kolonial. Iya, zaman kolonial. Kita bilang, benar. karena dulu kita ke sekolah kayak Iya, kolonial banget iya. Pak, masih di Tapi dia masih masih kayak gitu kok. dihukum fisik yang ya, nggak bisa baca itu dihukum gitu. dihukum Iya. gitu. Cuman kan sekarang anak sekarang dengan Gen Z dengan masa kita nggak bisa dibedak, maksudnya nggak boleh dibanding-bandingkan gitu kan. Benar. Cuman Beda zaman, sedih beda aja lihat pendidikan zaman sekarang anak SMP loh Nggak gitu. bisa baca. Belum bisa baca sama sekali. Kok bisa sampai SMP padahal belum gitu. bisa baca. Kok bisa lanjut dari SD sampai ke SMP, bahkan sebentar lagi di SMA minimal baca, masa nggak bisa gitu kan. betul. sedih liatnya gitu, apalagi dengan Kita sedih ya, tapi dia santai saja. dia Bu. santai gitu, dia santai, apalagi ya udah biarin aja yang penting naik kok. Nah sedihnya gitu. Ini curhatan para guru ini kayaknya ada yang harus ini. Enggak, masalahnya Pak, kalau kita dulu kan harus belajar mati-matian supaya ujiannya dapat nilai bagus gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari sistem anak kita lah, dari sistem kita sebagai guru, Nggak ada lagi belajar mau ditekan di push terus, Dipus seperti apa? Anaknya malah stres. anaknya tetap ya udah biasa Gitu aja gitu. Toh nanti aku naik juga Iya, gitu. bener. Strawberry Masalahnya ya kan, masalahnya effortless ya. sedih, Kayak jadi strawberry. effort belajarnya nggak Kelas ada duluan, gitu. Ya, nggak ada pressure ya. Iya, Makanya kalau kalau- dulu kan UN kan Pak, ada itu masa kita yang tinggal kan, yang pakai C, nggak lulus. Dan dia harus coba tahun depan. Nah, jadi Seperti itu. jadi mereka ada ini loh effortnya untuk belajar sampai tengah malam, yang Sadar les, bahkan les di les manapun itu full kalau udah masa mau ujian UN, bener Intensif nggak? ya, kan, intensif. Iya, Intensif UNBK. kita udah stres duluan, orang tua kita ini anak nggak makan dari pagi sampai malam gitu kan. Coba sekarang kita lihat gurunya. Berarti ada hubungannya lah ya dengan katanya Gen Z sekarang ini nggak struggling ya. Ah, benar Pak. Begitu di pressure dikit katanya resign, Iya. jadi mental health-nya jadi terganggu. Mentalnya nggak ini gitu. Karena loh. makin banyak juga generasi Gen Z yang pindah-pindah kerja tapi nganggap itu suatu hal yang sukses gitu loh. Iya. Banyak tempat pengalaman kerja, padahal kan kalau dipikir-pikir enggak. Berarti dia itu menentukan diri dia nggak bisa berkompetensi kan Pak. Ya, oke, Berkompetensi oke. dan berkompetisi. Berarti kayaknya kalau kesimpulannya mungkin ada pengaruhnya lah ya dari ini. Tapi kan lulus jalur COVID dulu kan ada cerita-cerita kayak gitu ya. benar, Pak. Aduh, ya memang ya COVID itu membawa ini ya, membawa sebuah suasana baru di pendidikan memang. Perubahan yang besar. Oke. Ini terus bertanya nih, terkait kurikulum nih. Atau UN dulu ya? UN dulu deh kita siapkan. Jadi nanti kira-kira ya kan? Kira-kira atau mungkin bisa punya pengalaman pribadi. Kira-kira sebelum UN itu biasanya ritual apa aja dibuat sekolah? Ayo. Ritual lah. Loh, kan ada Iya. ada yang buat ini kan Pak, serem program kali Pak, intensif. ritual gitu loh. Program. Doa bersama biasanya Pak. Iya. Ritual. Kan ada, Kalau ya kan gitu intensif kan. iya sih Pak. Kalau Intensif. dulunya sih memang pasti ya semua sekolah termasuk kita juga gitu. Ada ya? Jadi kita buat Les program tambahan. intensif. Doa bersama. Kemudian memang mendekati hari ujian memang ada Iya, kegiatan ada doa bersama. supaya lebih hikmat lagi gitu ya, dan anak-anak memang dulu merasakan bahwasannya ketika mau UN itu ya benar-benar kayak Perjuangan di atas kaki perjuangan, sendiri iya, gitu gitu kan. Kita sebagai guru ngerasain effortnya juga ya Kak, ya? Benar, karena kita juga kan benar-benar memperhatikan kondisi Anak. fisik, sehat dan apa namanya Kesiapan sehat dan mental, kesiapan gitu. mental anak pada saat mau ujian juga gitu, supaya mereka
nggak gagal lah gitu pada saat UN, karena kan beban itu terbawa 1 tahun gitu Pak. Kalau seandainya mereka gagal tidak lulus gitu kan, harus coba tahun depan, itu kan beban mental sekali buat si anak yang gagal begitu. Ya ini kan ada juga yang sampai tidur di dekat sekolah, bisa datang subuh-subuh, pagi-pagi maksudnya. Harus datang awal. Tapi selalu ada kayak gitu, itu cerita-ceritanya kan dulu seperti itu. Tapi ya dinamika gitu kan, UN dulu itu ya stigmanya kan banyak ya, artinya menciptakan kayak sekolah tidak jujur atau apa itu. Benar, karena itu gimana itu? Karena stigmanya karena sekolah itu dituntut untuk lulus 100%, nah itu gimana? Itu juga kan jadi ini kan, jadi paradigma sebenarnya di sekolah. Tidak kalau saya tengok juga beberapa di sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah saya yang dulu misalnya gitu kan, tetap ada upaya selain program yang ini, ada juga upaya-upaya lain ya Pak ya, untuk menyukseskan gitu kan. hasil UNBK ya saya nggak tahu, kadang-kadang pernah kayak kemarin kejadian teman saya itu, tahun saya itu 2006 UN, dia dapat soal itu dari Nusa Tenggara Timur, coba bayangin. Sementara ujiannya di kemarin saya di Rantau Prapat, coba bayangin. Sampai ya, segitunya itu ya. dinamikanya dulu. Benar. Tapi saya nggak ngerasain kayak gitu sih Pak. Ngerasain ya? Ngerasain. Oh iya beda. Karena zamannya masih kita masih kita kolonial Pak. Ya mungkin UN itu, iya, tapi itu nggak sampai kayak gitu Pak. catatan kelam lah mungkin ya, Iya, terhadap pelaksanaan atau praktik UNBK yang mungkin tidak diharapkan seharusnya begitu. Tapi demi menyukseskan hasil UNBK seluruh siswa ya Pak, artinya begini, sekolah juga mungkin all out melakukan segalanya begitu kan untuk membantu menyukseskan hasil UNBK siswa ini begitu. Tapi kembali lagi, ketika misalnya UNBK ini dilaksanakan, ya jauhlah dari praktik-praktik yang seperti itu gitu, sehingga memang kita sebagai guru memang punya kewajiban mempersiapkan siswa secara materi akademiknya dan mentalnya, dan siswa juga mempersiapkan diri dengan kemampuan akademik dan mentalnya juga gitu. Artinya apa yang kita ajarkan kepada anak, inilah yang kemudian menjadi bahan anak-anak untuk mempersiapkan diri gitu. Ya, benar. Karena kalau kita pun merusak mental anak dengan cara-cara yang tidak baik, berarti kita tidak memberikan pembelajaran atau tidak memberikan edukasi terhadap anak sebenarnya tentang nilai kompetisi ini gitu kan. Ya terkait ini sih sebenarnya integritas kan, betul, kita ngajarin integritas pendidikan kita moral. benar, betul. Ternyata posisinya dinamikanya beberapa sekolah itu ada kecurangan, ibaratnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral lah bahasanya. Mungkin menghalalkan maksudnya menghalalkan beberapa hal cara gitu biar kan untuk tetap memuluskan sempurna. gitu kan, supaya hasil UNBK anak-anaknya sempurna gitu ya. Untuk apa gitu? Ya kalau misalnya anak itu mampu bersaing nanti setelah mereka lulus dari sekolah tersebut, ketika tidak ya pun apa begitu kan, artinya kita memang sudah tidak percaya bahwasannya anak ini mampu berkompetisi nantinya gitu kan. Oke. Jadi kalau kira-kira harapannya pelaksanaan UN itu seperti apa nih yang kita harapkan nih dari kementerian nih? Kalau di saya ya Pak ya, jangan membuat standar nilai UN itu sama, karena kan di kurikulum Merdeka ini karena kita sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, setiap anak itu kan memang punya kemampuan masing-masing gitu. Ada anak matematikanya, tapi mungkin kemampuan bahasanya tidak seperfect matematikanya, atau sebaliknya seperti itu. Jadi ketika memang kita melaksanakan UNBK sebagai standar untuk salah satu standar ya untuk meluluskan siswa begitu kan di setiap jenjang pendidikan, maka harusnya kita memberikan standar sesuai dengan kemampuan akademisi anak tersebut. Jadi jangan sampai misalnya kalau dibikin standar nilai minimal itu harus 6,00, kemudian anak semuanya harus mencapai 6 gitu. Belum tentu anak semuanya mampu untuk mencapai nilai itu gitu kan. Walaupun mungkin 6 itu rendah bagi kita gitu, tapi buat anak-anak tertentu bisa jadi dia nggak sanggup untuk mencapai itu gitu. Berarti Miss gitu ada pengaruh dari sekolah juga tetap terhadap UN itu. Sekolah mungkin punya artinya begini, sekolah itu ada wewenang atau punya otonomi untuk menentukan kelulusan, dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini ya harapannya juga punya rumusan ya gitu kan untuk membuat standar kelulusan itu harus seperti apa begitu. Jadi
jangan sampai langsung standarnya berapa lalu mengkat haknya anak untuk bisa lulus gitu kan, atau mengkat kebebasan anak untuk bisa lulus dengan kemampuan dirinya gitu. Oke ya, mudah-mudahan lah harapannya kementerian tuh bisa mencari win-win solution ya. Betul. Terkait ini ya, terkait bagaimana nanti penyelenggaraan ujian nasional kalau dilaksanakan kan kayak gitu ya. Harapannya sih gitu Pak, karena ini kan seorang profesor ya, Nah, ini maksudnya tadi benar-benar disinggung. akademisi nih gitu kan. Oke, sip. Berarti tadi ada ini ya, ada disinggung sedikit kurikulum merdeka. Benar. Nah, mau berubah atau kembali atau tetap di kurikulum merdeka? Kalau untuk kurikulum Budila gimana? Kalau saya lebih suka back to basic, Pak. Oke, nanti kita bahas di segmen berikutnya terkait kurikulum ya. Itu saja. Sekarang segmen pertama nih kita selesaikan dengan UN ya. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu luar biasa dari SMA Telkom Medan. Sama-sama Pak. Ya, next kita akan ini kita bahas lagi nanti terkait mengenai kurikulum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.